Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1483 sampai tahun 1486. Zai Qingsui memutihkan wajah cantiknya. Kamu, apa yang telah kamu lakukan pada ikan kecil itu? Hei, Ai Hua menggosok tangannya dan berkata, cantik, jangan gugup. Aku akan menunjukkan kepadamu bayi yang besar dan memberimu kejutan besar. Zai Qingsui mulai panik, apa yang ingin kamu lakukan? Melihatnya selangkah demi selangkah ke arah dirinya, Zai Qingsui panik, berlari ke bagian belakang sofa, dan terus menempel ke dinding. Namun ruang-ruang tamu memang terbatas, saat bersandar di dinding tidak ada cara untuk mundur. Cantik, aku bilang aku akan memberimu kejutan. Apa yang membuatmu begitu takut padaku? Lagi pula, kamu adalah calon istriku. Aku tidak keberatan menjadikanmu wanitaku sekarang. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu modal dan kemampuanku. Nada bicara Ai Hua tidak senonoh, dengan semacam senyum tampan bergaya diri di wajahnya. Istri, kamu sangat takut padaku, yang membuatku terluka. Tapi itu sebabnya kamu tidak mengenalku, batuk. Dia membersihkan tenggorokannya dan mengangkat dadanya. Sekarang saya ingin memperkenalkan diri. Namaku Ai Hua. Aku calon suamimu. Awalnya aku ingin memperlakukanmu seperti kompor kuali, tapi aku tidak menyangka kamu terlahir seperti ini. Aku merubah pikiranku. Saya seorang guru di surga. Kamu bisa tinggal bersamaku di masa depan. Ini adalah berkah yang luar biasa bagi Anda sebagai orang biasa. Nada suaranya penuh belas kasihan, seolah-olah Zai Qingsui telah menjadi wanitanya, suatu kehormatan besar. Zai Qingsui ketakutan dan marah. Wajahnya memucat dan dia menyusut di sudut dinding, keluar dari sini, keluar dari sini. Jangan ke sini, jangan takut istriku. Aku menyukaimu. Sepertinya kamu suka seru. Ava menjilat bibirnya. Pergilah. Zai Qingsui meraih beruang itu di sofa dan melemparkannya ke Ai Hua. Pah. Sisi Ai Hua bersinar, dan beruang itu jatuh ke tanah. Zai Qingsui meraih apa yang mungkin dia tangkap di sisi tangannya dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya untuk menakut-nakuti orang. Namun, ini adalah Ai Hua yang disembunyikan di masa lalu. Dia mendengus, istri, kamu tidak cukup menarik, bagaimana kamu bisa melemparku? Pergi. Keluar dari sini sekarang. Melihat Ai Hua mendekat selangkah demi selangkah, Zai Qingsui putus asa. Hei, aku di sini hari ini. Aku senang kamu ada di sini, kata Ai Hua penuh kemenangan sambil mengulurkan cakar ajaibnya. Wajah Zai Qingsui menjadi pucat karena ketakutan. Dia secara naluriah meringkuk dan meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Pah. Ai Hua tangan langsung menggenggam pergelangan tangannya, kekuatan sombong dan brutal, pegang rasa sakit Zai Qingsui. Lepaskan aku, brengsek. Lepaskan perjuangan Zai Qingsui. Ikuti aku, kamu bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir, dan kamu bisa hidup selamanya, kata Ai Hua sambil tersenyum sambil meraih roknya. Pada saat ini, liontin giok di dada Zai Qingsui tiba-tiba menyala. Zai Qingsui tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak dari tubuhnya dan mendorong ke depan. Dong. Ai Hua langsung didorong menjauh, bahkan terlempar keluar dan terjatuh di atas meja kaca di tengah sofa. Wow. Terdengar suara benturan, barang-barang di atas meja hancur, dan pemandangan tiba-tiba menjadi berantakan. Ada apa? Bagaimana aku bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan? Zai Qingsui tertegun, kepalanya kosong, dan dia tidak bisa bereaksi. Ai Hua bangkit dari tanah dan menepuk pecahan kaca di tubuhnya tanpa bekas luka. Dia tampak terkejut dan memandang Zai Qingsui seolah dia telah menemukan dunia baru. Bagus. Itu adalah wanita yang layak di mata guru surgawi kita. Aku akan memberitahumu bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang biasa. Diam. Zai Qingsui sangat marah. Tingkat tak tahu malu dari bajingan ini berada di luar imajinasinya. Dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Baru saja, dia ingat bahwa dia memiliki liontin giok yang diberikan Jericho Lee padanya di lehernya. Saya pikir itu pasti kontribusi dari liontin giok untuk membuka Ai Hua pada saat kritis. Istriku, jika kamu melakukan ini lagi, tuan mudaku akan marah. Ai Hua masih memiliki senyuman sinis seperti itu, sepertinya sangat sabar bermain dengan Zai Qingsui. Sial. Zai Qingsui gemetar karena marah. Kenapa kamu tidak mati? Wash. Sepertinya itu semacam perintah. Pada saat kata-katanya baru saja diucapkan, liontin giok di lehernya tiba-tiba bersinar dan menembakkan cahaya dingin yang tajam langsung ke air leher Hua. Apa?
Ai Hua terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zai Qingsui akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Panik, dia dengan cepat menjalankan pertahanan Reiki, tapi sudah terlambat. Puff. Karena kaget, Ai Hua nyaris lolos dari bencana yang tak terhindarkan, tapi gagal menghindari kerusakan parah. Ah! Dengan teriakan yang menyayat hati, Ai Hua menutupi selangkangannya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wajahnya kesakitan. Kusut, Zai Qingsui terbangun seperti mimpi dan mengeluarkan liontin giok. Dia melihat liontin giok yang awalnya memancarkan sinar cahaya. Sekarang cahayanya redup. Dia tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Pada saat kritis, liontin giok ini menyelamatkannya. Saat ini, wajah Ai Hua sangat pucat, dan dia merasa dingin di bawah kakinya, sangat sakit hingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Begitu dia mengangkat tangannya, dia menemukan tangannya penuh dengan darah. Dilihat lagi, kerannya seperti dihidupkan, dan darah tidak hanya mengalir. Ah! Ai Hua menjadi marah. Stinky 38, apa yang kamu lakukan? Sebagai seorang anak, ia bergabung dengan sekolah seni bela diri dan belajar seni bela diri. Dia memiliki bakat luar biasa. Dia meninggalkan sekolah ketika dia masih remaja, dan bahkan berhasil menembus level guru surgawi ketika dia berusia kurang dari 30 tahun. Ketika kita sampai pada penguasa surga, persepsi kita begitu tajam. Namun saat ini, dia tidak merasakan tanda-tanda krisis sama sekali. Dia justru terbalik di selokan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Jika kamu tidak membunuhmu secara langsung, kamu beruntung. Zai Qingsui mengertakkan gigi dan berkata, itu murah untukmu. Itu hanya menyakitimu sedikit. Tetapi jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan pernah bisa menyakiti orang lagi. Mendengar ini, Ai Hua tiba-tiba panik. Sebagai laki-laki yang seharian hidup di dalam bunga, apalagi laki-laki yang mengaku romantis, jika tidak ada orang di bawah sana, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Gadis Bao, tunggu. Cepat atau lambat aku akan mendapatkannya kembali darimu. Jatuh kata-kata yang kejam, Ai Hua menahan rasa sakit yang tajam, langsung melompat keluar jendela, menghilang di ruang tamu. Begitu pria itu pergi, kaki Zai Qingsui melunak dan roboh ke tanah. Butuh 5 atau 6 menit baginya untuk pulih. Dia merasa lemah. Dong dong dong. Ada lebih dari sekadar ketukan di pintu, dan suara panik Jing Xiaoyu datang dari luar ruang tamu. Qingsui, buka pintunya. Buka pintunya. Bagaimana kabarmu? Katakan sesuatu. Bab 1484. Zai Qingsui berdiri dan membuka pintu. Begitu Jing Xiaoyu melihatnya, dia merasa lega, kamu baik-baik saja. Luar biasa. Bagaimana dengan bajingan itu? Melarikan diri. Jing Xiaoyu tercengang. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Apakah dia menyakitimu? Zai Qingsui menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Dia tidak menyakitiku, tapi dia sangat melukai dirinya sendiri. Apakah darah di tanah itu miliknya? Jing Xiaoyu merasa sangat luar biasa. Yah, Zai Qingsui menatap liontin giok di tangannya. Berkat liontin giok ini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Rumah sakit Chuanzong Xinhong, unit gawat darurat. Berbaring di ranjang rumah sakit, Ai Hua menatap dokter dengan tatapan khawatir. Dokter, bolehkah saya mengambilnya kembali? Bagi seorang guru surgawi, rasa sakit tidak menjadi masalah sama sekali. Selama dia menggunakan auranya, dia dapat dengan mudah menutupi rasa sakitnya. Namun sebagai seorang laki-laki, cedera di bawah ini tidak ada bedanya dengan serangan nuklir. Bahkan jika dia adalah seorang guru surgawi, tidak ada cara untuk menjaga bagiannya tetap utuh. Ini. Dokter itu berada dalam dilema. Dengan laporan diagnosis, dia tidak tahu apakah harus mengatakan yang sebenarnya atau menghibur pasien. Hati Ai Hua dipenuhi firasat buruk, dokter, tolong, bagaimanapun juga, saya harus mengambilnya kembali. Ini tentang seks saya selama sisa hidup saya. Bagi pria seperti dia yang suka bermain-main dengan wanita, aspek itu lebih penting dari nyawanya. Dokter menghela nafas dan ragu-ragu, sejujurnya, kamu sudah pergi. Saya tidak bisa melakukan itu lagi. Boom. Jika Ai Hua disambar petir, ini seperti 5 guntur di langit, lebih dari pukulan apapun. Dia baru saja pingsan. Tidak. Tidak mungkin. Dia menggandeng tangan dokter itu dan memohon, dokter, tolong bantu saya. Anda pasti punya cara, kan? Bahkan jika dia adalah seorang guru surgawi, tidak ada cara untuk membiarkan bagian tubuh yang hilang muncul kembali begitu saja.
Penguasa surga belum mencapai titik di mana dia bisa hidup. Orang mati. Maafkan saya. Dokter juga memahami suasana hatinya saat ini. Bagaimanapun, dia juga laki-laki. Tapi biarkan dia menyembuhkan Ava. Saya bercanda. Dengan keterampilan ini, dia ada di pagi hari. Tidak, saya tidak menerima. Saya tidak dapat menerima. Aihua gila, wajahnya berkerut, dan dia dalam keadaan gila. Sulit sekali kami melakukan hal ini, apalagi jika lukanya tidak ditangani sekarang. Kalau tidak ditangani lagi, mudah tertular, saran dokter. Pada saat yang sama, dia berkata kepada perawat di sampingnya, disinfeksi dan bersihkan dia, serta siapkan selang plastik medis, agar tidak. Saya mengerti, perawat itu mengangguk, tidak membiarkan dokter melanjutkan. Aihua benar-benar terluka, lebih serius dari luka yang dideritanya saat bertarung dengan musuh sebelumnya. Itu merupakan pukulan telak. Faktanya, sampai batas tertentu, dia beruntung. Jika tidak, energi yang dikeluarkan dari Liontin Giok dapat langsung menembus tenggorokannya dan membuatnya mati di tempat. Sekarang hanya bagian tubuh saja. Setidaknya itu hidup. Bau 38, kamu telah membunuh putra dan cucuku. Aku ingin kamu hidup seolah-olah kamu sudah mati. Ava di luar kendali. Dokter mengerutkan kening, jika Anda tidak mengendalikan suasana hati Anda, lukanya akan pecah dan meradang, dan Anda harus mengeluarkan semua bagian di dalamnya. Jika tingkat mematikan bom nuklir, Aihua pasti akan tutup mulut saat itu. Karena kecelakaan, Zai Qingsui juga menyelesaikan perjalanan hari ini lebih awal dan kembali pada siang hari. Bukankah maksudmu kamu tidak akan kembali pada siang hari? Li Qing sedikit terkejut melihat putrinya kembali lebih awal. Kemudian dia memperhatikan putrinya tampak bingung, bagaimana kamu melakukan ini? Ada apa? Di mana Jericho Li? Zai Qingsui mencari Jericho Li. Dia belum kembali. Dia di rumah sakit, Li Qing bertanya dengan prihatin. Katakan pada ibu, apa yang terjadi dari waktu ke waktu. Zai Qingsui tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia harus menggigit giginya dan duduk di sofa, tunggu Jericho Li kembali. Li Qing jelas merasa putrinya pasti mengalami sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak mendesaknya untuk menunggu Jericho Li kembali. Karena ketakutan, Jericho Li tidak pulang kerja sampai sore hari. Begitu dia memasuki rumah, Zai Qingsui, terlepas dari tatapan aneh orang tuanya, langsung mengalir ke pelukan Jericho Li, air mata mengalir. Aku sangat takut. Seluruh tubuhnya gemetar, nadanya penuh dengan kesedihan dan kegelisahan, dan air matanya seperti bendungan yang menghancurkan tanggul, yang tidak dapat dikendalikan lagi. Li Qing dan Zai Suo saling berpandangan. Mereka seperti kucing. Apa yang terjadi dengan putri mereka? Bagaimana mereka bisa begitu sedih? Tidak apa-apa. Aku di sini. Jericho Li tidak banyak berpikir dan menepuk punggungnya. Zai Qingsui semakin menangis. Dia sudah ketakutan. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata Jericho Li, rasanya seperti tenggelam. Dia tidak tahu betapa damainya dia. Setelah menangis lama sekali, matanya menjadi merah dan dia terisak, hari ini aku pikir aku akan mati. Aku tidak akan melihatmu lagi. Aku bertemu dengan orang mesum yang ingin memperkosa dan membunuhku. Berkat Liontin Giok yang kau berikan padaku, kalau tidak aku tidak akan melihatmu. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zai Suo dan Li Qing berubah drastis. Wajah Zai Suo tiba-tiba muram dan mematikan, bajingan mana yang berani melakukan ini padamu? Li Qing naik untuk melihat ke kiri dan ke kanan, dan bertanya dengan prihatin, Qingsui, apakah dia menyakitimu? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Katakan yang sebenarnya pada ibu. Jika tidak bisa, ayo hubungi polisi. Kita tidak bisa melakukan ini. Mereka takut putri mereka akan dilanggar. Mereka mengira putrinya hanya dianiaya di luar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia hampir tercemar. Tidak, tidak. Zai Qingsui dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan Liontin Giok dengan warna redup. Itu semua karena Liontin Giok ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada cahaya yang kuat pada Liontin Giok itu, yang mengusir penjahat itu. Mendengar ini, Zai Suo dan Li Qing menghela napas lega, dan mereka wajah berubah mendung menjadi cerah. Tidak apa-apa. Aku takut setengah mati. Jika putrinya benar-benar dianiaya, mereka tidak tahu reaksinya seperti apa. Jericho Li mengambil Liontin Giok itu dan melihatnya. Dia berkata sambil tersenyum, mana dalam Liontin Giok ini pada dasarnya sudah habis. Diperkirakan kekuatan orang itu pasti sangat bagus. Liontin Giok awalnya dibuat menjadi senjata sihir tingkat rendah olehnya.
Ini berisi kekuatan yang cukup untuk menahan kerusakan dari master tingkat master biasa. Tapi sekarang tidak ada seorang pun di liontin giok itu. Terlihat bahwa orang yang menyakiti Zai Kingsway setidaknya adalah penguasa surga. Hanya penguasa surga yang dapat membiarkan liontin giok menghabiskan kekuatannya dan menghasilkan kerusakan besar pada musuh. Bab 1485. Zai Kingsway terkejut dan terisak, dia mengatakan Tuan macam apa dia, dan dia menyebut dirinya, Tuan Ben. Kemudian dia menyebut dirinya, Tuan Ben. Dia bilang dia ingin menangkapku untuk menjadi kuali dan istri. Dia tampaknya memiliki masa depan yang cerah. Mari kita keluar dan bersembunyi sebentar. Jericho Lee tercengang dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu takut padanya. Denganku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Zai Kingsway jelas masih dalam keadaan ketakutan, dan masih belum pulih, kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Meskipun guru surgawi kuat, Jericho Lee juga seorang guru surgawi. Dalam hal kekuatan, tidak ada guru surgawi yang akan menjadi lawannya. Zai Kingsway, bagaimanapun juga, bukanlah seorang pejuang. Dia tidak tahu banyak tentang aspek ini. Tidak mengherankan jika dia mengatakan hal seperti itu dalam keadaan tidak ada tuan. Apakah semuanya baik-baik saja? Zai Kingsway tertegun. Aku bilang tidak masalah, kata Jericho Lee sambil tersenyum tipis. Faktanya, ketika dia melihat Zai Kingsway tadi, dia tahu apa yang sedang terjadi. Aktif. Zai Kingsway memiliki bau samar darah dan jejak kejahatan yang familiar. Lingkaran cahaya dari liontin giok juga telah banyak memudar, apalagi dia terlihat bingung. Jelas bahwa dia bertemu dengan seorang pejuang yang licik dan seorang kultivator jahat yang kuat. Zai Kingsway ragu-ragu dan ingin berhenti. Jericho Lee memandangnya dan berkata sambil tersenyum, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Orang itu mungkin sangat kuat, tapi aku mungkin tahu asal-usulnya. Terlebih lagi, orang yang bisa terluka oleh salah satu senjata ajaibku tidak jauh lebih baik. Sedangkan untuk jimat ini, saya khawatir tidak ada gunanya. Aku akan menjadikanmu lebih baik nanti. Hari ini Zai Kingsway aman, berkat liontin giok ini. Dia juga mengerti sepenuhnya mengapa, ketika dia berada di kota Nanan, para selebritis itu menggali otak mereka dan mencoba mendapatkan jimat seperti itu. Jericho Lee memberinya 7 atau 8 buah jimat. Terakhir kali, tapi dia pada dasarnya memberikannya. Zai Suo, Li Qing, telah mendengarkan sejak lama, dan kemudian dia menyadari bahwa putrinya aman dan sehat. Semua pujian terletak pada jimat Jericho Lee. Tidak heran putrinya tidak sabar untuk bertemu dengannya segera setelah dia kembali. Jericho Lee, Kingsway baik-baik saja. Apakah ini benar-benar penghargaan dari jimat itu? Li Qing merasa luar biasa. Kekuatan supernatural ini berada di luar pemahamannya. Yah, ada beberapa hal yang tidak mudah untuk dijelaskan. Jimat yang diberikan Kingsway kepada Anda, biasanya Anda bawa. Anda dapat menyelamatkan nyawa di saat kritis. Dengan itu, Jericho Lee membawanya ke atas. Situasinya sedikit di luar dugaan saya. Setelah memasuki rumah. Awalnya, dia mengira liontin giok yang dia berikan kepada Zai Kingsway adalah untuk melindungi dari Longyan dan Wei Lang, tapi bukannya untuk melindungi mereka, itu digunakan untuk melawan tuan yang lebih kuat. Tentu saja, dia tidak menyesali liontin giok tersebut, namun menurut uraian Zai Kingsway sebelumnya, liontin giok tersebut hanya melukai musuh dan tidak membunuh mereka. Saya kira demikian. Meskipun senjata ajaib itu sangat kuat, ia dapat melepaskan semua energinya dan memberikan pukulan fatal kepada guru surgawi yang umumnya tidak terlalu kuat. Tapi bagaimanapun juga, penguasa surga adalah penguasa surga. Dia tidak bisa dibunuh dengan mudah. Terlihat ketika liontin giok mengeluarkan energi, musuh bereaksi cepat dan menghindar untuk menghindari kematian. Hal ini meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Bagaimana mungkin seorang guru surgawi bersedia menyerah ketika dia terluka? Pembalasan tidak bisa dihindari. Dapat diharapkan bahwa ketika dia sembuh, dia pasti akan kembali ke Zai Kingsway untuk mencari masalah. Mungkin dia akan berurusan dengan Jericho Lee, pembuat liontin giok. Sepertinya kita harus membuat senjata sihir yang lebih canggih, jika tidak, keselamatan Kingsway tidak akan terjamin. Saya tidak yakin, Paman Zai, mereka juga akan dalam bahaya. Kejahatan yang dia deteksi dari Zai Kingsway sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukanlah seorang pejuang yang terkenal dan baik. Dia sebagian besar adalah praktisi jahat seperti Longyan. Secara sembarangan, aku hampir lupa menanyakan sesuatu pada Kingsway. Begitu Jericho Lee menepuk keningnya,
dia segera turun ke bawah untuk mencari Zai Kingsway. Apakah kamu ingat kata-kata khusus apa yang diucapkan orang itu ketika dia menyakitimu sebelumnya? Kata-kata khusus. Zai Kingsway tercengang. Dia mencoba memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan hampa. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Dia sangat arogan. Dia selalu berbicara tentang tuan muda dan guru kita, dan nadanya tidak senonoh. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, apakah dia mengatakan mengapa dia datang kepadamu, kecuali kompor ding? Jericho Lee perlu memastikan satu hal. Setelah diingatkan seperti itu, Zai Kingsway tiba-tiba menjawab, "Ah, benar. Dia bilang hidupku istimewa, oh." Jericho Lee terkejut. Dia meraih pergelangan tangannya, membuka telapak tangannya dan melihatnya dengan cermat. Jadi begitu. Apa yang kamu mengerti? Zai Kingsway sedikit malu untuk menarik tangannya. Bagaimana mengatakannya? Kamu harus termasuk tipe wanita yang terlahir dengan kehidupan yang aneh, yaitu wanita yang terlahir dengan gaya hidup yang aneh, wanita yang terlahir dengan kekayaan, dan wanita yang juga yin. Anda dapat dianggap sebagai salah satu dari 10.000 orang. Jericho Lee menjelaskan. Apa maksudnya? Zai Kingsway tidak mengerti. Dia terlahir kaya dan dia bisa mengerti. Bagaimanapun, dia dilahirkan dengan kunci emas. Tetapi jika tidak ada satu pun di antara 10.000, apakah itu berlebihan? Jericho Lee meraih kepalanya. Tidak mudah untuk menjelaskannya. Selama kamu tahu, gaya hidupmu adalah tonik yang hebat bagi beberapa orang yang telah mempraktikkan keterampilan sekte jahat, jadi dia akan menatapmu dan menangkapmu untuk membuat kuali. Apa itu kuali? Zai Kingsway bertanya lagi. Petik 2. Jericho Lee merasa malu. Ini setara dengan orang suci dalam agama Buddha. Orang suci dalam agama Buddha. Itu adalah, gumam Zai Kingsway. Detik berikutnya, wajah cantiknya memerah, dan wajahnya hampir berdarah. Yang disebut wali sebenarnya adalah budak yang digunakan oleh para biksu untuk melampiaskan nafsunya terhadap hewan. Jangan katakan itu. Kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini. Aku akan menyingkirkan orang itu secepat mungkin. Jericho Lee menggali topik itu. Terima kasih. Keesokan harinya, halaman terpencil di kota Chuanzong. Itu dekat dengan pegunungan. Orang yang bisa tinggal di tempat seperti ini adalah orang kaya atau mahal. Di mana Ai Hua? Di mana bajingan itu? Sebuah suara keras terdengar dari gerbang halaman, yang membuat beberapa orang di halaman merasa malu. Tuan, apakah kamu di sini? Seorang pria muda berpenampilan muda bergegas maju menemuinya. Bawa aku menemui bocah bau itu. Suara lelaki tua itu bercampur amarah dan semangat. Seorang muda dan seorang tua segera pergi ke kamar sayap di halaman, dan segera melihat Ai Hua terbaring di tempat tidur. Ai Hua sedang bersandar di dinding dengan punggung menghadap kerumunan. Dia penuh dengan kesepian dan keputusasaan. Wajahnya abu-abu seperti kematian, matanya kosong dan mati rasa, seolah-olah jantungnya telah mati. Melihat hal tersebut, orang-orang di seluruh ruangan tidak berani bernapas karena takut jika mereka tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah, itu akan membuatnya pingsan. Lebih muda saudara bela diri, Tuan telah datang menemuimu. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan berbisik untuk mengingatkan Ai Hua di tempat tidur. Bab 1486. Meskipun adik laki-lakinya selalu membuatnya gelisah, dia berasal dari sekolah yang sama dan memiliki bakat yang luar biasa. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mentolerir orang luar yang menyakiti adik laki-lakinya. Baru saja, bagian cedera Ai Hua terlalu memalukan. Malu dengan kehadiran semua pintu yang sama, semua tak tahu harus berkata apa. Ai Hua diranjang sakit, bahunya bergetar sebentar, menutup matanya dengan sakit, diam. Orang lain menghela nafas satu demi satu. Mereka tidak bisa lebih tenang dari Ai Hua. Ai Hua bergabung dengan sekolah tersebut pada usia yang sangat muda dan berlatih seni bela diri secara rahasia. Hanya beberapa bulan setelah kelulusannya, dia menjadi terkenal dan membantu sekolah memberikan kontribusi. Ia dilahirkan untuk menjadi putra surga. Dia tidak takut pada apapun sejak dia masih kecil. Hanya kakak dan adik senior yang jauh lebih tua darinya yang bisa menahannya. Selain itu, Sifu pun terkadang berani membantahnya. Namun, Ai Hua terlalu berbakat. Sifu tidak keberatan dengan kesombongannya. Kali ini, Ai Hua tidak sekuat sebelumnya. Sebaliknya, dia merasa sedih seperti anjing yang tersesat. Tempat di mana dia terluka adalah tempat yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Suara lelaki tua itu bergetar, dan kata-katanya menekan amarah yang dalam. Siapa? Siapa yang menyakitinya seperti ini?
Sebagai magang terakhir yang dia terima, Ai Hua juga merupakan orang dengan bakat terbaik. Dia mencapai tingkat guru surgawi di usia muda. Bakatnya bahkan melampaui tuannya, jadi dia juga sangat menghargai Ai Hua. Semua siswa di sekitar terdiam. Ya, apakah kalian semua bodoh? Tidak bisa berkata apa-apa. Orang tua itu cukup marah. Tuan, tolong jangan marah, desah pemuda di sampingnya. Sejauh yang saya tahu, setelah meninggalkan hotel, adik laki-laki saya pergi mencari seorang wanita yang cocok untuk budidayanya sendiri dan bertemu Zai Qingsui dari keluarga Zai. Zai Qingsui lah yang menyakitinya. Ketika berbicara tentang nama Zai Qingsui, Ai Hua di tempat tidur jelas gemetar. Keluarga Zai. Keluarga Zai yang terkenal. Bersenandung. Hanya seorang dokter. Kata-kata lelaki tua itu sangat menghina. Begitu dia mengumumkan posisinya, semua teman sekelasnya memanfaatkan situasi ini untuk membuka mulut. Zai Qingsui yang pemberani. Dia berani menyakiti adik laki-laki bela diri Ai Hua. Ini adalah keberuntungannya bahwa adik laki-laki bela diri bisa mengaguminya. Dia tidak tahu malu dan berani menyakiti adik laki-laki bela diri. Sialan. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Keluarga Zai itu hanyalah keluarga medis di dunia sekuler. Tuan, saya bersedia membalaskan dendam adik laki-laki saya dan membunuh wanita itu. Aku akan pergi juga. Meskipun hubungan mereka dengan Ai Hua di klan tidak terlalu baik, tapi juga tidak buruk. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan yang sama. Sekarang orang lain telah menyakiti orang-orang dari klan jiwa hitam mereka, yang setara dengan memukul wajah klan jiwa hitam mereka. Bagaimana mereka bisa menyerah? Dipenuhi dengan kemarahan yang wajar, mereka semua berdiri di depan lelaki tua Gong Changji. Gong Changji sudah sangat marah. Kalian, segera pergi ke rumah Zai dan dapatkan keadilan untuk Ai Hua. Setelah itu, dia berbalik untuk menghibur Ai Hua di tempat tidur. Jangan khawatir, wanita itu telah menyakitimu. Bahkan jika tuannya tidak membunuhnya, dia akan menangkapnya, melayanimu seumur hidupnya, dan bayar kembali hutang jahat ini dengan baik. Akhirnya, Ai Hua merasa terhibur. Dia mengangguk, terima kasih, Tuan. Alis Gong Changji sedikit melebar. Jika murid kesayangannya bisa merasa lebih baik, dia akan merasa lebih nyaman. Beberapa dari mereka sedang mendiskusikan aksi tersebut ketika sebuah suara menginterupsi diskusi mereka. Tunggu sebentar. Ai Long, ada apa? Seorang pria bertanya dengan curiga. Saudara laki-laki, apakah pendapat Anda berbeda? Atau apakah Anda akan ikut dengan kami? Yang lain bertanya. Elon menggelengkan kepalanya. Saya baru saja menemukan keraguan. Keraguan apa? Semua orang terkejut. Ai lama berpikir sebentar dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah bertemu Zai Qingsui. Dia adalah gadis biasa yang lemah. Dia tidak tahu seni bela diri sama sekali, dan dia tidak tahu arti seni bela diri apapun. Bagaimana caranya? Dia menyakiti adik laki-lakinya. Seluruh penonton tercengang. Ya, Zai Qingsui tidak boleh menyakiti adik laki-lakinya. Menurutku juga begitu. Adik laki-laki adalah guru surgawi. Jika kamu bisa menyakiti adik laki-lakimu, setidaknya kamu adalah seorang guru surgawi. Mereka semua membicarakannya. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak percaya bahwa seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam dapat menyakiti Ai Hua, penguasa surga. Sifu, menurutku pasti ada sesuatu yang lain di sini. Elong memandang Gong Changji. Gong Changji mengerutkan kening dan menatapnya. Aku tahu sesuatu tentangmu. Menurutmu siapa yang menyakiti adik laki-lakimu? Elon di depan kita ini bukanlah Elon yang asli. Ai yang panjang sebenarnya adalah otak yang cukup bodoh. Dalam tugas yang dipimpin oleh Yi Sui, ditakuti oleh sekelompok monster tingkat rendah untuk melarikan diri. Di depan Ai yang panjang ini, apakah itu menyamar sebagai yang baik orang, upaya untuk mendekati Ai yang sebenarnya lama, membahayakan kehidupan manusia perbaikan jahat? Ai lama berpikir sejenak, Tuan, seperti yang Anda tahu, kembaran saya pernah bertemu Zai Qingsui dan masih tergila-gila padanya. Tapi limbah kayu pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Siapa? Jika kamu benar, itu pasti anak laki-laki yang tinggal di keluarga Zai. Dia sangat dekat dengan Zai Qingsui dan merupakan seorang teman. Aku pernah bertemu dengannya. Di pelelangan itu, kupikir aku cukup kuat, tapi orang ini tiba-tiba membunuh setengah jalan dan memenangkan 8 buah pohon hantu berwajah manusia. Berbicara tentang pengalaman hari itu, Elon masih khawatir. Anak laki-laki yang merampok buah pohon hantumu. Wajah Gong Changji tiba-tiba muram, karena orang ini dapat memenangkan begitu banyak orang menghadapi buah pohon hantu, menurutku kekuatannya tidak boleh buruk.
Sifu, aku tidak mau mengakuinya, tapi menurut bukti yang ada, dia juga seorang guru surgawi. Hanya dengan cara ini kita bisa menjelaskan mengapa adik laki-lakiku terluka. Pada pelelangan hari itu, semuanya panggil dia Li Tianxi, tambahnya. Semua orang yang hadir terkejut. Apakah dia benar-benar seorang guru surga? Tidak, kapan Tianxi menjadi kubis Cina? Kapan kota Chuanzong memiliki guru yang hebat? Kenapa aku tidak tahu? Ada banyak hal aneh di dunia. Ada begitu banyak keluarga dan klan rahasia di kota Chuanzong. Apa yang aneh tentang memiliki guru surgawi muda? Saya kira itu adalah murid sekte pertapa. Saya kira begitu. Saya hanya tidak tahu bagaimana keluarganya mendisiplinkannya dan membiarkannya lari. Tetapi saya telah mendengar sedikit tentang guru Li ini. Dia sangat pintar. Dia membuat banyak masalah di Sichuan Tengah dan membuat banyak ketenaran. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan dari mana dia berasal. Tidak berbicara omong kosong. Siapa yang berani berbicara tentang guru surgawi di mana-mana? Bukankah ini menimbulkan masalah? Semua orang membicarakan ide mereka.